Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Nasaihul Ibad ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu, yang mana Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini merupakan gurunya Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhuma wa anil jami'. Riwayat tersebut menyatakan, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha kulla ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha lianna maksiata iblisa kana asluha minal kibri. Kullu maksiatin, setiap kemaksiatan, ai nasyiatin, yang muncul itu kemaksiatan, an syahwatin, setiap maksiat itu munculnya dari syahwat. Apa itu syahwat? Ai ishtiyakun nafsi ila syai'in, inginnya nafsu kepada sesuatu. Syahwat adalah keinginan kepada sesuatu. Fa innahu, maka sesungguhnya, yurja ghufranuha ay al maksiyata kulla maksiatin, maka sesungguhnya diharapkan dari pengampunan dosa atas maksiat tersebut. Setiap maksiat ay kullu maksiatin an kibrin, maksiat yang berupa kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesombongan kepada di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ma huwa kibrin? Apa itu kibir? Dijelaskan di sini ai da'wal fadli. Sombong itu pengakuan ada keutamaan di dalam dirinya, di dalam ibadahnya, di dalam apa-apa yang berada di dalam dirinya sendiri. Maka fa innahu la yurja ghufranuha, apabila kemaksiatan itu berupa kesombongan, fa innahu, maka sesungguhnya la yurja ghufranuha, tidak diharapkan dari pengampunan dosa syahwat berupa kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada makhluknya. Apa alasannya? Lianna maksiata iblis kana asluha minal kibri, karena sesungguhnya maksiatnya yang dilaksanakan oleh iblis laknatullah adalah munculnya, dasarnya dari kesombongan. Lianna wa lianna zallata, dan karena itu tergelincir Sayyidina Adam alaihissalam, karena asluha minasyahwati, aslinya dari syahwat. Jadi dimaksudkan di sini setiap kemaksiatan diharapkan di situ ada pengampunan. Setiap kemaksiatan kita berharap ada perubahan. Ada kita tidak melaksanakan kemaksiatan tadi itu. Tetapi apabila maksiat itu munculnya dari bentuk kesombongan, sulit untuk orang itu berubah tidak sombong lagi. Kenapa? Karena iblis yang dahulunya merupakan pemimpin para malaikat, dia dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, bahkan sampai hari kiamat nanti karena munculnya kemaksiatan tadi itu dari bentuk kesombongan. Kemaksiatan yang kedua, apabila kemaksiatan tadi itu munculnya dari syahwat, munculnya dari keinginan, maka ketika itu sulit dia akan berubah untuk tidak bermaksiat lagi. Kenapa? Karena Sayyidina Adam memakan buah khuldi dengan Siti Hawa, tujuannya untuk supaya kekal di sorga. Ada keinginan untuk supaya kekal di sorga. Maka ketika itu mendapatkan satu teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu hadis beliau memberikan peringatan kepada kita. Jangan pernah kita menyepelekan yang namanya dosa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil apabila dia rutin untuk melaksanakannya. Apabila dosa melihat kepada perempuan yang bukan mahram misalnya, atau berbuat dosa-dosa yang kecil, tetapi
rutin orang tersebut melaksanakan, maka lama-kelamaan dosa yang kita anggap kecil tadi itu akan semakin besar. Makanya Nabi mengatakan, la saghirata, tidak ada yang dinamakan dengan dosa kecil apabila ma'al israr, bersama terus menerus. Dijelaskan dalam syarahnya, fa innaha bil muwadhabati 'alaiha ta'dhimu fatasiru kabiratun. Maka sesungguhnya bil muwadhabati, dengan seseorang itu terus menerus rutin di dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan 'alaiha, atasnya dosa-dosa kecil, maka niscaya ta'dhimu akan menjadi besar, fatasiru maka akan menjadi kabiratun, akan menjadi dosa besar. Wa aidan, begitupun juga annaha, sesungguhnya dosa-dosa kecil tadi itu ala azmi istidamatiha tasiru kabiratun. Begitupun dosa-dosa kecil, apabila kita sudah ada dalam hati kita, kita berniat untuk melaksanakan dosa kecil, meskipun kita anggap itu dosa yang kecil, maka tasiru kabiratun, akan menjadi besar itu dosa yang kita anggap kecil tadi itu. Fa inna niyatal mar'i fil ma'asi kanat maksiatun. Maka sesungguhnya niat seorang manusia di dalam untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan kemaksiatan kanat maksiatun. Niat tadi itu terhitung maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak tertulis, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kapan tertulis perbuatan kemaksiatan? Apabila diucapkan atau telah dilaksanakan. Tetapi apabila masih dalam hati, tidak tertulis dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuman hati kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan Bani Israel, lain dengan umat-umat yang terdahulu. Apabila umat yang terdahulu bimujarradil azmi, hanya dengan ingin dalam hatinya berniat untuk berbuat kemaksiatan, meskipun belum terucap, meskipun belum dilaksanakan, terhitung dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi umatnya Nabi Muhammad semenjak belum berucap, semenjak belum berbuat, tidak terhitung dosa, tetapi hatinya terhitung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan, wala kabirata ma'al istighfar. Maka tidak ada yang dinamakan dosa besar apabila dibarengi dengan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai at-taubatu bisyurutiha, yaitu taubat dengan syarat-syaratnya taubat tersebut. Fa inna taubata, maka sesungguhnya taubat tamhu, akan menghapus itu taubat atharal khati'ati, bekas dari perbuatan kesalahan yang dilaksanakan oleh manusia tersebut. Wa in kanat kabiratun, walaupun ada itu adalah dosa yang besar. Maka dalam satu hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi menyatakan bahwasannya at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Seseorang yang bertobat dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala kaman la dzambalah, seperti seseorang yang tidak berdosa sama sekali, asalkan tidak berhubungan dengan kewajiban. Apabila berhubungan dengan kewajiban, tidak cukup untuk meminta istighfar, tetapi harus diqadai dari perbuatan wajib tersebut. Misalnya, ada seseorang yang dia tadi itu meninggalkan sholat selama 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Apa yang perlu dilaksanakan? Yang pertama kali meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berazam, berkeinginan, berniat, bersungguh-sungguh dalam hati untuk mengqadai dari perbuatan dosa tersebut, yaitu perbuatan dia meninggalkan sholat tersebut. Kemudian diqadai untuk menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Tidak cukup dengan beristighfar kepada Allah, tapi kewajiban yang dia tinggalkan wajib untuk diqadai. Maka apabila dia sudah bersungguh-sungguh seperti itu, dia berniat akan mengqadainya, dan dia berniat tidak akan kembali kepada perbuatan kemaksiatan tadi itu. Dalam hal ini dia berjanji tidak akan meninggalkan sholat lagi, kemudian diqadai. Maka ini makna hadis,
at-taibu minad dambi, seseorang yang bertobat dari satu dosa, kaman la dambalah, seperti seseorang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Semoga kita diampuni oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita selalu meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari, di sore hari, bahkan di semua waktu-waktu kita, amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam, wa qad qala ta'ala wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم من القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم.